Halo semua, perkenalkan nama saya Hanifah Dwi Aprilianti, NRP 15 2022 050. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelompokan data pada statistika menggunakan tabel distribusi frekuensi, yang dimana udah didata nih semua mahasiswa informatika angkatan 2022 kelas B. Jumlahnya itu ada 43, satu keluar, jadi semua jumlahnya ada 42 ya. Sangat beragam ya tinggi manusia itu, seperti gambar di samping ini. Nah, setelah kita sudah memiliki semua datanya, sebelum kita ke tabel distribusi frekuensinya, kita juga harus tahu berapa nih data maksimal dan data minimal pada data tersebut. Nah, didapatkan bahwasanya data minimalnya itu ada di 153 cm dan data maksimalnya itu ada di 188 cm. Seperti yang ada di atas ini. Nah, langsung aja nih yang pertama kita hitung dulu aturan Stargast-nya, di mana rumusnya itu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, di mana log N-nya itu adalah jumlah keseluruhan data. Yang dimana tadi udah kita tahu ya, jumlah seluruh data tinggi badan mahasiswa kelas B itu ada 42. Nah, jadi log N-nya itu 42, jumlah seluruh data. Jadi, didapatkan 1 tambah 3,3 ditambah log 42, di mana log 42 itu didapatkan 1,62, didapatkan hasil akhir adalah 6,34, yang dimana dibulatkan menjadi 6. Nah, setelah kita menghitung aturan Stargast-nya, lalu kita cari nih range-nya atau jangkauannya gitu kan ya, yang dimana rumusnya itu R sama dengan data maksimal dikurangi data minimal, yang dimana tadi kan udah kita tahu ya, data maksimalnya itu 188 cm dan data minimalnya itu 153 cm kan ya. Nah, dikurangi dan didapatkan hasil akhir 35, range-nya itu atau jangkauannya itu seperti pada perhitungan data yang sudah ada di samping ini ya. Nah, kemudian kita cari nih panjang kelas intervalnya dengan rumus P sama dengan R per K, dimana R-nya itu tadi kita udah hitung ya, range yang ada di samping ini, dan K-nya itu udah kita hitung juga aturan Stargast. Nah, R-nya itu kita masukkan aja langsung 35 ya tadi range-nya, dan K-nya itu aturan Stargast-nya tadi kita sudah dapatkan dibulatkan menjadi 6. Nah, seperti di samping ini R per K, dan didapatkan 35 bagi 6 itu 5,8, dan kita bulatkan ke atas menjadi 6. Oke, baik, setelah kita tadi menghitung aturan Stargast, range atau jangkauan, dan panjang kelas interval, baru kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi, yang dimana itu ada kelas CI atau kelas interval dan frekuensi, yang dimana CI-nya itu kita buat sepanjang kelas interval tadi yang kita udah dapetin, itu 6 ya, berarti dari 153 sampai 158 dan seterusnya. Terus kemudian frekuensinya itu kita cari atau kita ambil dari data-data yang tadi kita udah dapetin. Bahwasanya contohnya kayak 174 itu maksudnya kemana, 188 itu maksudnya kemana, 156 itu maksudnya kemana, tinggal dimasukin aja dan didapatkan hasil seperti tabel berikut. Nah, setelah itu datanya masukkan ke grafik diagram batang atau histogram seperti gambar di samping ini. Bahwasanya sumbu Y atau sumbu vertikal yang berdiri tegak itu adalah frekuensinya, dan sumbu X yang horizontal itu adalah kelas intervalnya, dan didapatkan hasil gambar diagram grafik histogram atau batang itu seperti gambar di samping ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari data kumulatifnya ini atau FKUM, yang dimana kita cari dulu yang kurang darinya nih, yang kurang dari 153 itu ada berapa sih? Gak ada ya, karena paling kecil 153, jadi 0 gitu. Terus yang kurang dari 159 ada berapa nih? Oh, ternyata ada 5 gitu. Dan selanjutnya sampai akhir itu harus didapatkan 42 gitu. Nah, untuk yang lebih darinya ini sama, kalau
kita cari Fkum lebih darinya itu yang 152,5. Yang lebih dari itu ada berapa? Semua ya lebih dari itu berarti ada 42. Terus yang 158,5 nya itu ada berapa orang? Oh ternyata ada 37 orang gitu. Sampai terakhir sampai bawah didapatkan yang lebih dari 188,5 itu tidak ada ya, berarti 0. Itu cara mencari data kumulatif atau Fkum. Dan didapatkan hasil seperti tabel berikut. Nah setelah didapatkan data kumulatif atau Fkum, selanjutnya kita membuat grafiknya nih, grafik OGIF seperti bahwasanya untuk sumbu Y atau yang vertikal itu adalah frekuensi kumulatifnya atau Fkum, dan sumbu X atau yang horizontalnya itu adalah kelas intervalnya. Didapatkan hasil grafiknya seperti gambar di samping ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya cara pengelolokan data pada statistika. Terima kasih semuanya. Bye-bye.